Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Teman-teman, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, bersama Salsabila, Allahu Akbar. Ya, jumpa lagi dengan Pak Jae. Kali ini kita akan membahas materi pelajaran sirah. Nah, karena pelajaran sirah kita sudah selesai, maka Pak Jaya akan mencoba mereview kembali pelajaran di pelajaran 1, 2, dan 3 untuk menghadapi PAS yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Nah, kali ini kita akan mencoba mereview materi pelajaran 1. Ada apa di pelajaran 1? Ya, nanti kita akan sama-sama membahas materinya. Oke, sebelum belajar seperti biasa kita mulai dengan berdoa. Ya, isti'adzah dan duaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, kita akan membahas materi di pelajaran 1. Nah, di pelajaran 1 itu ada ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Kita akan membahas tentang awal-awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya, langsung saja kita mulai teman-teman. Ya, kalian bisa buka bukunya di halaman 4. Ya, dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Nah, di bagian A kita akan belajar tentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti yang kita tahu, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu di Gua Hira ketika beliau berkhalwat atau menyepi di Gua Hira sendiri. Itu pada usia 40 tahun. Nah, beliau mendapatkan wahyu yang pertama dari malaikat Jibril, dari Allah melalui malaikat Jibril, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, setelah mendapatkan wahyu, Rasulullah menceritakan kejadian tersebut kepada istrinya Siti Khadijah. Nah, istri beliau adalah Khadijah binti Khuwailid. Nah, lalu Khadijah pun meminta saran dan minta pendapat dan menceritakan kejadian yang Rasulullah alami itu kepada sepupunya, yaitu Waraqah bin Naufal, yang merupakan pemeluk agama Nasrani yang taat, dan dia membaca kitab Injil dalam bahasa Ibrani. Lalu Waraqah pun menyimpulkan sesuai dengan isi kitab Injil bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena Nabi Muhammad adalah seorang nabi, maka Rasulullah harus mendakwahkan ajaran Islam kepada seluruh umat manusia. Ya, tidak hanya di kalangan bangsa Arab, tapi seluruh umat manusia yang ada di bumi ini. Dan setelah turun surat Al-Mudaththir ayat 1-7, maka Rasulullah SAW pun memulai dakwahnya. Nah, bagaimana strategi dakwah Rasulullah? Strategi dakwahnya yang pertama, Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, dalam berdakwah secara sembunyi-sembunyi ini awalnya adalah beberapa keluarga saja. Ketika turun surat Al-Mudaththir ayat 1-7 yang mengharuskan Rasulullah menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh umat manusia, maka Rasulullah pun memulai dari orang-orang terdekatnya saja. Nah, di kalangan keluarga, sahabat yang bersedia menerima dakwah beliau. Nah, ini baru dakwah sembunyi-sembunyi. Lalu Rasulullah pun melakukan pengajaran, melakukan dakwah, melakukan ilmu, memberikan ilmu-ilmu kepada tentang ajaran Islam kepada orang-orang terdekat maupun sahabat yang sudah memeluk agama Islam. Nah, orang-orang yang sudah memeluk agama Islam lebih dulu ini itu dinamakan dengan as-sabiqunal awwalun, atau orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Nah, ya, dakwah ini
ketika Rasulullah melakukan pengajaran atau memberikan ilmu tentang ajaran Islam, Rasulullah lakukan di rumah Arqam bin Abil Arqam selama kurang lebih 3 sampai 4 tahun. Nah, disinilah para sahabat-sahabat Rasul ditempa karakternya para sahabat tersebut, ditempa mentalnya supaya tidak drop ketika menghadapi cacian, hinaan, bahkan mendapatkan siksaan dari kaum kafir Quraisy. Ya. Lalu setelah dakwah secara sembunyi-sembunyi, ternyata turun lagi surat Al-Hijr, ayat 94 yang berbunyi fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah wahai Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ya. Ayat ini menyuruh Rasulullah SAW untuk menyampaikan ajaran Islam secara terang-terangan kepada kaum kafir Quraisy, kepada seluruh masyarakat Arab. Nah, lalu pada tahun keempat kenabian, maka Rasulullah pun memerintahkan para sahabat-sahabatnya untuk ikut menyebarkan agama Islam, ikut berdakwah membantu Rasulullah, dan Rasulullah pun berdakwah juga kepada para sahabat-sahabatnya. Nah, di masa-masa inilah Rasulullah mendapatkan tentangan dari orang-orang kaum kafir Quraisy, bahkan bangsa Arab. Ya. Baik, pada dakwah terang-terangan ini Nabi berdakwah yang pertama dengan mengundang kerabat dan orang-orang terpandang di kalangan kaum kafir Quraisy. Ini adalah strategi yang pertama. Rasulullah mengundang jamuan makan kepada orang-orang Quraisy, lalu mendakwahkan ajaran Islam kepada kaum kafir Quraisy tersebut. Nah, lalu strategi berikutnya adalah menyampaikan ajaran tauhid. Nah, tapi ternyata sebagian dari orang-orang kaum kafir Quraisy ini banyak yang menolak, bahkan secara terang-terangan menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, terutama siapa? Terutama adalah Abu Lahab. Ya, dia adalah orang yang pertama kali menolak ajaran Rasulullah, bahkan menuduh bahwa Rasulullah telah gila atau tidak waras karena menyampaikan agama baru. Nah, tak sedikit yang menentang dakwah Nabi, namun Nabi dan para sahabat tetap sabar dan tidak putus asa dalam memberikan mendakwahkan ajaran Islam kepada seluruh bangsa Arab. Ya, teman-teman. Lanjut, kita akan membahas tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Nah, ketika sudah berdakwah, banyak kejadian-kejadian yang memilukan dari Rasulullah dan para sahabat, tentunya karena beliau dianiaya, Rasulullah disiksa, bahkan para sahabat pun ada beberapa yang sampai dibunuh oleh majikannya, ada yang disiksa dengan sangat kejam. Ini adalah tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, yang pertama ada ujian dari Abu Lahab. Nah, Rasulullah pun dapat melewati berbagai macam ujian-ujian tersebut dengan tabah, dengan sabar, dan hingga akhirnya berbuah manis. Ya, yang pertama adalah ketabahan atas tentangan Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Abu Lahab adalah paman Rasulullah sendiri, paman Nabi Muhammad yang menolak dengan keras dan terang-terangan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika mengumpulkan kaum Quraisy di Bukit Safa, Nabi Muhammad menyampaikan bahwa beliau adalah utusan Allah, beliau adalah Rasulullah, beliau adalah Nabi akhir zaman. Nah, bahkan Abu Lahab marah dan menentang, bahkan ada yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad adalah orang gila. Ya, ini Masya Allah ya, luar biasa fitnahnya. Nah, saat itu Abu Lahab mengatakan, celakalah engkau wahai Muhammad, untuk inikah engkau mengumpulkan kami? Sebagai balasan terhadap ucapan Abu Lahab, Allah menurunkan surat Al-Lahab ayat 1-5. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Nah, hingga akhirnya Abu Lahab pun diabadikan dalam sebuah surat dalam Al-Quran. Ya, ini adalah karena saking kerasnya tentangan Abu Lahab kepada Rasulullah SAW. Ya, nah surat tersebut menggambarkan ancaman hukuman terhadap Abu Lahab dan istrinya yang bernama Ummu Jamil. Baik, yang kedua,
masih banyak lagi tentangan-tentangan yang terjadi dari penguasa Mekah. Ya, penguasa Mekah pun akhirnya mengancam Abu Thalib untuk memilih salah satu di antara dua pilihan. Nah, apa pilihannya? Yang pertama, menyuruh Rasulullah untuk menghentikan dakwahnya. Ya, para penguasa pembesar Mekah ini menyuruh Abu Thalib untuk menyuruh Rasulullah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwahnya, untuk menghentikan menyebarkan agama Islam. Nah, awalnya Abu Thalib pun terpengaruh oleh pembesar kaum Mekah dan meminta Rasulullah, memohon kepada Rasulullah untuk menghentikan dakwahnya. Namun mendengar permintaan pamannya tercinta tersebut, Rasulullah menjawab, "Demi Allah, saya tidak akan berhenti memperjuangkan amanah Allah ini walaupun seluruh keluarga dan sanak saudara mengucilkan saya." Nah, mendengar jawaban tersebut, Abu Thalib meminta Nabi untuk terus melanjutkan dakwahnya dan akan terus membela Nabi Muhammad SAW sampai Abu Thalib meninggal dunia. Nah, pilihan yang kedua yang ditawarkan oleh para penguasa Mekah adalah menyerahkan Nabi Muhammad kepada mereka, pada penguasa Mekah. Untuk apa? Tentunya untuk diperlakukan dengan tidak baik, ya Rasulullah. Tapi Abu Thalib pun menentang semua ajakan para penguasa Mekah. Ya, akhirnya nanti akan ada beberapa kali bujukan-bujukan yang dilakukan oleh para orang-orang Quraisy. Nah, diantara adalah bujukan Walid bin Mughirah. Bujukannya apa? Kaum Quraisy ini mengirimkan Walid bin Mughirah dengan membawa seorang bernama Umarah bin Walid kepada Abu Thalib. Nah, dia Walid bin Mughirah meminta Abu Thalib untuk menukar Nabi Muhammad dengan Umarah bin Walid. Ya, mereka ingin menukarnya karena hendak membunuh Nabi Muhammad SAW. Jadi ditukar Nabi Muhammad dengan Umarah bin Walid. Nah, apa yang dilakukan Abu Thalib ketika ketika Walid bin Mughirah melakukan pertukaran antara Nabi Muhammad dengan Umarah bin Walid. Nah, akhirnya Abu Thalib pun menolak dengan keras, bahkan menentang dengan keras, menolak dengan keras bujukan Walid bin Mughirah dan tidak akan memberikan Nabi Muhammad untuk dibunuh dan ditukarkan oleh Umarah bin Walid. Ya, ini adalah bujukan yang sangat dahsyat. Lalu bujukan dari Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ini menawarkan apa saja kepada Nabi Muhammad SAW. Menawarkan apa? Dia menawarkan harta, tahta, semua apa saja yang Rasulullah inginkan, asalkan Nabi Muhammad mau menghentikan dakwahnya. Nah, siasat ini dikenal juga dengan siasat muawadat, atau politik tawan damai. Muawadat, politik tawan damai. Cara ini merupakan bagian dari rangkaian taktik untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, terus ada juga siksaan dari kaum kafir Quraisy. Ini adalah dilakukan kepada kaum kafir Quraisy kepada Rasulullah. Kaum kafir Quraisy menggunakan cara kekerasan. Setelah cara-cara lunak dia tidak berhasil, ada ancaman, ada bujukan, ada penawaran harta, penawaran tahta, bahkan ditolak oleh Rasulullah SAW. Maka yang dilakukan oleh kaum Quraisy adalah melakukan dengan cara kasar, ya, menggunakan cara kekerasan. Mereka dipukul, dicambuk dan tidak diberi makan serta minum, serta yang menjadi budak mendapatkan perlakuan yang lebih kejam. Nah, Rasulullah pun sama, menghalang-halangi ibadah ke Ka'bah, melemparinya dengan kotoran dan macam-macam, mencaci Rasulullah, menghina Rasulullah. Nah, bahkan sampai Rasulullah pun dilakukan kekerasan secara fisik, ya. Baik, perlakuan berikutnya adalah ketabahan pemboikotan terhadap Bani Hashim. Ya, Bani Hashim ini adalah keturunannya Rasulullah. Ya,
Masuknya dua orang yang dijuluki singa Arab, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab ke dalam Islam, membuat kedudukan Islam semakin kuat. Nah, mereka beranggapan bahwa kuatnya kaum muslimin ini adalah perlindungan Bani Hashim. Akhirnya mereka memutuskan untuk memboikot Bani Hashim dengan cara melarang penduduk Mekah melakukan hubungan transaksi apapun, baik jual beli ataupun bersedekah, terjadi selama 3 tahun. Nah, tidak boleh memberikan bantuan. Nah, karena diboikot, maka tidak jarang hampir setiap malam jeritan dan tangisan anak-anak terdengar dari dalam Syi'ib. Syi'ib Abu Thalib adalah tempat kaum muslimin digiring, dikurung dan dijaga, dikelilingi dinding batu yang tinggi dan tidak dapat dipanjat. Letaknya di Bukit Abu Qubais, nah, sebelah timur Mekah. Selama pemboikotan pada bulan-bulan suci Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Nabi Muhammad SAW semakin giat berdakwah. Larangan pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun dan dimulai dari tahun ke-7 kenabian, hingga akhirnya kaum kafir Quraisy pun sadar atas perbuatan mereka yang sudah keterlaluan. Lalu mereka melanggar kesepakatan mereka sendiri dan bersepakat untuk menghentikan pengasingan Bani Hashim. Ya, Masya Allah ya. Jadi tidak hanya Nabi Muhammad, tapi seluruh keturunannya, seluruh baninya, seluruh keluarganya mendapatkan perlakuan yang sangat keji dari kaum kafir Quraisy. Naudzubillah. Ya. Yang ketujuh, meninggalnya paman dan istri Nabi Muhammad SAW. Paman Rasulullah yaitu Abu Thalib yang melindungi Rasulullah dalam berdakwah. Beliau meninggal pada usia ke-87 tahun. Abu Thalib ini wafat seusai karena sudah lanjut usia dan mengalami penderitaan saat di pengasingan selama 3 tahun setelah pemboikotan. Nah, ketika pemakaman Abu Thalib, Nabi Muhammad kembali ke rumah dan mendapati istrinya Khadijah terjatuh sakit. Beberapa hari setelah meninggalnya Abu Thalib, istrinya tercinta pun yang melindungi dakwah Rasulullah akhirnya wafat dengan tenang. Dalam beberapa hari, Nabi kehilangan 2 orang yang sangat berarti bagi hidupnya, paman yang mengasuh dan melindunginya dari kecil, dan juga istri yang setia mendampingi dalam suka maupun duka. Akhirnya Rasulullah pun merasa itu adalah berita duka yang sangat dalam. Nah, masa-masa duka Nabi Muhammad ini dikenal nama Amul Huzn, artinya tahun kesedihan, Amul Huzni. Ya, baik teman-teman, itu adalah tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW yang tidak mudah. Ya, selanjutnya tidak hanya Rasulullah, tapi sahabat Nabi pun banyak yang mengalami tentangan-tentangan dari kaum kafir Quraisy. Siapa saja? Ya, tentunya orang-orang yang as-sabiqunal awwalun, yang lebih dahulu memeluk agama Islam. Nah, ada Khadijah binti Khuwailid, ya, Abu Bakar As-Siddiq, lalu ada Fatimah Az-Zahra binti Muhammad, lalu ada Ibnu Mas'ud, lalu ada keluarga Sumayyah, terus ada pula Arqam bin Abil Arqam, dan yang terakhir adalah Bilal bin Rabah. Ini adalah sahabat-sahabat yang tentangan dari kaum kafir Quraisy ini sangat berat. Ya, tidak hanya Rasulullah tapi sahabatnya pun mengalami penyiksaan-penyiksaan. Nah, apa saja? Yang pertama, Khadijah binti Khuwailid ini adalah istri Rasulullah. Beliau senantiasa membantu dakwah Nabi dengan harta, benda, jiwa dan raga. Nah, kaum kafir Quraisy ini nggak berhenti-berhenti itu mengolok-ngolok Bunda Khadijah dan mencaci maki Khadijah. Namun beliau sangat tabah dalam menghadapi tentangan dan ancaman kaum kafir Quraisy. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq. Ini adalah sahabat Rasulullah SAW. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abu Quhafah. Ya, putra Abu Quhafah, orang terkemuka kaum Quraisy yang pertama memeluk agama Islam. Abu Bakar selalu setia mendampingi dan melindungi Nabi Muhammad SAW dari serangan kaum kafir Quraisy yang terjadi berulang-ulang. Beliau juga berkorban harta benda, jiwa dan raga untuk membantu perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya, selanjutnya Fatimah Az-Zahra. Ini adalah anak Rasulullah SAW, putri Nabi Muhammad SAW dan Khadijah. Beliau selalu menyaksikan Nabi Muhammad SAW mendapat tentangan dari kaum kafir Quraisy. Di samping itu, Fatimah juga sering mendapat tentangan dan olok-olok juga dari kaum kafir Quraisy. Ya,
Lalu ada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud adalah orang pertama yang berani membaca Al-Quran secara lantang dan terang-terangan. Nah, ini Ibnu Mas'ud. Akibatnya Ibnu Mas'ud pun disiksa dengan sangat kejam oleh kaum kafir Quraisy. Ibnu Mas'ud diangkat saudara oleh Zubair bin Awam yang selalu melindunginya dari siksaan kaum kafir Quraisy. Lalu ada keluarga Sumayyah. Nah, keluarga Sumayyah ini tidak kalah sadis ya. Keluarga Yasir, Ammar bin Yasir anaknya. Nah, keluarga Sumayyah ini disiksa dengan sangat keji oleh Abu Jahal. Nah, ini adalah budaknya dari Abu Jahal. Ketika memeluk agama Islam, keluarga ini mendapat siksaan yang sangat kejam dan tidak diberi makan selama berhari-hari oleh Abu Jahal. Nah, hingga tubuh mereka melemah. Hingga akhirnya Sumayyah dan Yasir suaminya meninggal dunia. Sedangkan anaknya Ammar bin Yasir terpaksa harus mengaku keluar dari Islam. Nah, tapi hatinya tetap beriman pada Allah dan Nabi Muhammad. Nah, untuk melindungi agar dia tidak dibunuh, akhirnya dilepaskan dan beliau pun mengaku kepada Rasulullah bahwa pura-pura keluar dari Islam, tapi hatinya tetap memeluk agama Islam. Nah, dengan kejadian ini Allah pun menurunkan Al-Quran surat An-Nahl ayat 106. Nah, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallah wa lahum adzabun adzim. Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali Allah yang dipaksa kafir, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar. Nah, ini adalah ayat Al-Quran yang diturunkan karena pengakuan Ammar bin Yasir yang mengaku keluar dari Islam padahal hatinya tetap beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad untuk menghindari dia dibunuh. Nah, lanjutnya adalah Arqam bin Abil Arqam. Ini adalah sahabat yang rumahnya dijadikan tempat berdakwah Rasulullah selama kurang lebih 3-4 tahun ya. Arqam bin Abil Arqam merupakan orang terpandang di Mekah. Beliau menyediakan rumahnya untuk dipakai Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Tidak jarang juga dia mendapatkan celaan, cacian dan hinaan dari kaum kafir Quraisy. Namun beliau tetap teguh memeluk agama Islam. Ya, yang terakhir ada sahabat yang kita kenal karena muadzin Rasulullah SAW. Dia adalah Bilal bin Rabah. Bilal ini berasal dari Habasyah. Beliau adalah seorang budak Umayyah bin Khalaf. Ketika memeluk agama Islam, beliau mendapatkan siksaan yang sangat dahsyat dan kejam dari majikannya. Namun Bilal tetap teguh memeluk agama Islam hingga akhirnya Bilal bin Rabah dibeli dan dibebaskan dari perbudakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Setelah dibebaskan, Bilal pun menjadi muadzin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, teman-teman, itu adalah beberapa tentangan, beberapa godaan dari dakwah Rasulullah SAW dari awal masa kenabian sampai dengan akhir-akhir sebelum Rasulullah hijrah ke Yashrib atau ke Madinah. Nah, banyak tentangan-tentangan dan juga siksaan-siksaan, bahkan hinaan, bahkan sahabat-sahabat pun ada yang sampai terbunuh ketika di awal-awal masa dakwah Rasulullah. Ya, ini adalah pelajaran ke-1 dari pelajaran sirah kita. Insya Allah nanti akan kita bahas kembali materi pelajaran kedua. Ya, untuk itu demikian pembelajaran sirah kita kali ini. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, dari Pak cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.